Bahkan Pak Jokowi pada waktu itu mengkampanyekan yang namanya Ganjar Pranowo. Ingat kata-kata Pak Jokowi, rambut putih berkerut itu Pak Ganjar. Betul, Pak Jokowi mengkampanyekan Pak Ganjar. Tetapi poin yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi adalah supaya Pak Ganjar keluar dari PDI Perjuangan dan masuk di koalisi Indonesia Bersatu. Tahu apa jawaban Pak Ganjar ketika kemudian dilamar untuk menjadi calon presiden dari koalisi Indonesia Bersatu? Maaf Bapak, saya nggak jadi presiden juga nggak paten. Saya menjadi gubernur saja sudah alhamdulillah. Nah, di sini pasti Anda penasaran ya, setelah yaitu KPU yaitu melanggar kode etik. Di sini respon dari Gibran sungguh di luar dugaan ya, yaitu respon atas hasil DKPP yang menyatakan ketua KPU di situ yaitu terbukti melanggar kode etik. Nah, di sini respon Gibran ya akan kita tindak lanjuti. Apa yang ditindaklanjuti? Apakah ya ngomong ke Presiden Joko Widodo misalnya, atau seperti apa? Tindak lanjut seperti apa? Seharusnya di sini yang ditindaklanjuti yaitu ya KPU ke Gibran atau DKPP menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPU di sini. Kok Gibran di sini ya akan kita tindaklanjuti? Menurut saya juga sungguh lucu sekali. Nah, di situ memang sangat mengejutkan sekali ya, di mana lagi dan lagi setelah kita dikejutkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu lalu terbukti dan secara sah melanggar kode etik berat dan berujung pada pencopotan Ketua MK Anwar Usman. Tiba-tiba di sini kita dikejutkan lagi, yaitu atas hasil DKPP yang menyatakan Ketua KPU di sini melanggar kode etik. Nah, seperti ini jawaban dari Gibran Rakabuming Raka. Ya, seperti itu, singkat, padat, dan jelas. Nanti kami tindak lanjuti. Nah, dari sini memang sampai saat ini pun Ketua KPU juga masih trending topik di Twitter ya. Dan komentar-komentar dari netizen ya sungguh bermacam-macam. Dan bahkan pada waktu lalu juga ada petisi, yaitu di sini pendaftaran diwarnai 2 pelanggaran etik, Prabowo Gibran diminta mundur. Wah, menurut saya juga tidak mungkin ya, apalagi juga sudah dekat Pilpres pada 14 Februari mendatang. Ya, menurut saya sih simple sih. Kalau Anda ya tidak setuju dengan 2 pelanggaran etik yang dilakukan pada waktu lalu Ketua MK dan KPU ya, jangan memilih Gibran, pilihlah yang lainnya. Menurut saya apapun fenomena yang terjadi saat ini, kalau Anda tidak setuju dengan Gibran misalnya, di situ ada Anies dan Ganjar Pranowo. Kalau Anda tidak setuju dengan apa yang dilakukan selama ini oleh Anies, ya Anda memilih Prabowo dan Ganjar. Kalau Anda juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan selama ini oleh Ganjar, ya pilihlah capres-capres yang lainnya. Menurut saya seperti itu. Menurut saya juga sangat sulit sekali ya di sini, yaitu bahkan ada permintaan Prabowo Gibran untuk mundur. Nah, di sini tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mendesak paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran untuk mundur secara sukarela dari kontestasi Pilpres 2024 sebab proses pencalonan mereka diwarnai dengan 2 pelanggaran etik. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung, mengungkit soal putusan MK terkait perkara perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ketua MK saat itu Anwar Usman dijatuhi sanksi berat karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan nomor 2/MK/L11/2023. Nah, di sini dilansir dari Detik News pada Selasa 6 Februari, Todung menilai pencalonan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memenuhi syarat untuk dibatalkan. Dia mengungkit 2 putusan pelanggaran etik yang menyangkut pencalonan Gibran tersebut. Ya, bahkan pada waktu lalu juga viral, yaitu bahkan juga trending topik di Twitter, yaitu didiskualifikasi. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Jadi besok pada 14 Februari kira-kira memilih siapa capres-cawapres yang tepat. Nah, dari sini bahkan Ketua KPU masih trending topik di Twitter ya. Di sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Ketua KPU di sini terbukti melanggar kode etik.
Nah, di sini dari Gumino, anak sekecil itu berkelahi dengan kode etik. Secara akan mencatat pemilu 2024 sebagai pemilu dengan proses paling memalukan. Setelah ketua MK, kini ketua KPU ditetapkan sebagai pelanggar etik oleh DKPP. Di sini dari Eno, terus efeknya apa? Nggak bakal didiskualifikasi juga kan? Masih ada yang milih udah seterang gini. Ya, didiskualifikasi apa enggak nih? Yuk tahu diri yuk, udahlah mundur aja. Katanya kan jiwa kesatria dan peduli sama Indonesia. Nanti kami maafin deh. Semuanya hancur lebur. Amin 9 hari lagi loh. Yang salah siapa ya? Ya, seperti itu. Nah, bahkan di sini ada kejutan ya, yaitu dari Denny Siregar di sini. Yaitu ternyata Ganjar Pranowo pernah diminta oleh Surya Paloh untuk menjadi capres. Itu pada pertama kali di situ bukan Anies Baswedan yang diinginkan oleh Pak Surya Paloh sebagai capres, melainkan Ganjar Pranowo. Di sini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Seperti ini video dari Bang Denny Siregar. Yang pertama oleh yang namanya Pak Surya Paloh. Kalau kita runut sejarah, pada masa-masa itu yang namanya Ganjar Pranowo itu adalah seseorang yang dianggap ancaman di tubuh internal PDIP Perjuangan. Betul ya Pak? Mungkin sedikit sekali yang membela Pak Ganjar pada waktu itu. Sehingga kemudian ditariklah Pak Ganjar dari PDI Perjuangan untuk dijadikan calon presiden dari Nasdem. Ini sejarah. Kalau Pak Ganjar orangnya buta kekuasaan, itu pasti diterima. Kenapa? Karena pada masa itu di PDI Perjuangan, Pak Ganjar nggak punya masa depan. Hampir semuanya memilih Mbak Puan di internal PDI Perjuangan. Ya, di elitnya Pak Ganjar tidak menjawab telepon dari Pak Surya Paloh, dan akhirnya Pak Surya Paloh malah marah. Kemudian akhirnya muncullah Anies Baswedan sebagai kandidat dari Nasdem. Yang kedua, dibangunlah yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu oleh Pak Jokowi sendiri. Bahkan Pak Jokowi pada waktu itu mengkampanyekan yang namanya Ganjar Pranowo. Ingat kata-kata Pak Jokowi, rambut putih berkerut itu Pak Ganjar. Betul, Pak Jokowi mengkampanyekan Pak Ganjar. Tetapi poin yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi adalah supaya Pak Ganjar keluar dari PDI Perjuangan dan masuk di Koalisi Indonesia Bersatu. Tahu apa jawaban Pak Ganjar ketika kemudian dilamar untuk menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu? Maaf Bapak, saya nggak jadi presiden juga nggak pakai. Saya menjadi gubernur saja sudah alhamdulillah. Nah, di situ ya, sangat keren sekali di sini. Yaitu ternyata Ganjar pernah ditawari menjadi capres bahkan oleh Pak Surya Paloh dan bahkan juga oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, seperti apa menilainya di sini? Apakah benar demikian? Di sini memang dari Bang Denny Siregar. Ya, kalau dari Bang Denny Siregar itu pasti ya 90% benar lah menurut saya, karena juga asbaknya ada di mana-mana ya. Dari sini bahkan dikomentari oleh Joker Wedok. Indonesia, internet gratis itu nyata dan penting buat anak-anak kita. Kalau yang sono hidupnya udah mewah, kata Bang Densi. Ganjar untuk semua. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Yang bilang internet gak penting, coba hidup sebulan tanpa internet. HP dipakai cuma buat telepon doang, laptop lu cuma buat ngetik-ngetik doang, paling 3 hari. Gak usah makan juga penting. Di sini dari Mampir Ngombe, itulah arti sebuah integritas. Seperti itulah, menurut saya integritas itu memang sangat diperlukan ya untuk memimpin Indonesia ke depan. Apalagi juga di sini memilih capres dan cawapres loh. Di sini bukan memilih lurah, ketua RT, bukan memilih bupati, melainkan orang yang akan memimpin beribu-ribu pulau di Indonesia, memimpin 280 juta masyarakat Indonesia. Jadi di sini memang diperlukan integritas, etika. Menurut saya itu yang paling penting. Dan pada 14 Februari mendatang, besok Anda gunakan hak suara Anda dengan baik. Pilihlah capres yang benar-benar mementingkan masyarakat, dekat dengan rakyat. Karena dekat dengan rakyat dan suka belusukan di situ pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan juga program-programnya akan pro dengan masyarakat. Apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.